Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nandirawan, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan nomor NPM 2133005162234 pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu dosen Bapak Ogi Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPRB, CMCT, yang berprofesi sebagai advokat, dosen, sertifikat legal auditor, sertifikat profesional arbiter, dan sertifikat mediator dan konsiliator. Pada hari ini saya akan membahas tentang hukum perdata internasional dan pengaplikasiannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang seperti kita tahu, hukum perdata internasional memiliki 4 ruang lingkup hukum perdata internasional, yaitu 1. Hukum perdata internasional yang tersempit. Hukum perdata internasional yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Yang kedua, hukum perdata internasional yang lebih luas. Hukum perdata internasional tidak hanya menyangkut masalah hukum yang diberlakukan, tetapi juga hakim manakah yang berwenang. Sistem hukum perdata yang lebih luas ini dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya. Yang ketiga, hukum perdata internasional yang lebih luas lagi. Dalam sistem ini, hukum perdata internasional bukan hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing. Sistem semacam ini dikenal di negara-negara Latin, yaitu Italia, Spanyol, dan negara Amerika Serikat Selatan. Keempat, hukum perdata internasional yang terluas. Hukum perdata internasional menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, dan status orang asing dan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Yang seperti kita tahu, Profesor Sunariyati Hartono berpendapat bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Adapun contoh kasus dalam hukum perdata internasional yaitu seperti contohnya seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara Jepang. Pernikahan dilangsungkan di Tokyo dan karena salah satu pihak ternyata masih terikat pada satu perkawinan lain yang sudah ada, maka pihak itu dianggaplah melakukan poligami dan pihak yang lainnya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Indonesia di Jakarta. Yang kedua, sebuah kontrak jual beli antara sebuah perusahaan ekspor dari Indonesia dan sebuah perusahaan importer di negara bagian Florida Amerika Serikat mengenai barang-barang yang harus diangkut
dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ke Miami, Florida. Perjanjian ini dibuat di Jakarta. Ketika barang siap dikirimkan, ternyata importir tidak memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran pada waktunya. Eksportir Indonesia kemudian berniat untuk mengajukan gugatan once prestasi dan menuntut ganti rugi melalui pengadilan di kota Miami, Florida. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.